Bismillahirrahmanirrahim. Wakila al-aqlu nafsul ilmi. Ada yang berpendapat akal itu adalah ilmu itu sendiri. Di depan dijelaskan tentang syaratnya mujtahid, harus baligh, harus akil. Akil tafsirannya adalah orang yang punya malakah. Kemudian dikatakan wahadhil malakatu al-aqlu. Malakah itu adalah akal. Akil identik dengan du malakah ya. Du malakah kan berarti du aklin. Du aklin. Ada yang mengatakan akal itu adalah nafsul ilmi. Ilmu itu sendiri. Ayat al-idraki. Pengetahuan. Akal adalah pengetahuan itu sendiri. Daruriyan kana au nadariyan, baik ilmu yang bersifat daruri, yang tak perlu nazar, atau yang bersifat nazar. Ilmu di sini meliputi ilmu yang daruri dan ilmu yang nazari. Wakilah daruriyuhu. Ada yang mengatakan yang dimaksud ilmu adalah daruriyuhu ay daruriyul akli. Fakot saja. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan ilmu di sini meliputi yang daruri dan yang nadari. Tapi ada yang mengatakan daruri saja, ilmu yang daruri saja. Daruriyuhu ay daruriyul akli. Wasidkul akili ala bil ilmin nadari, adapun mengenaknya akil pada orang yang punya ilmu nadari, ala hada berangkat dari ini, yakni yang mengatakan bahwa ilmu menyangkut yang daruri saja ya, adalah lil ilmu daruri alladzi la yanfaku 'anil insani, adalah karena ilmu daruri yang memang tak terlepas dari manusia. Yang namanya manusia pasti punya ilmu yang sifatnya daruri ya. Ilmu daruri yakni ilmu alladzi la yanfaku 'anil insani, yang tak pernah lepas dari manusia. Ka ilmihi biwujudi nafsihi, seperti tahunya insan terhadap adanya dirinya. Seperti tahunya insan bahwa dirinya ada, itu kan ilmu daruri. Kama yasduku, sebagaimana mengena apa al-akil, lidzalika, lantaran hal itu, yakni di ajli ilmi daruri, lidzalika yakni di ajli al-ilmi ad-daruri, mengena alaman la yata'atta minhun nazru, atas orang yang tak mungkin daripadanya apa nalar, kal ablahi, seperti ablah. Ablah yakni dhaiful akli, yang lemah akal. Ada yang mengatakan bahwa ilmu itu hanya yang daruri saja ya kan. Tapi nyatanya akil itu yasduku ala dzil ilmi daruri ya, dan yasduku terhadap orang yang tak mungkin berpikir. Jadi yasduku ala dzil ilmi daruri wa yasduku ala man la yata'atta minhun nazr. Disambung itu. Kata-kata akil yasduku ala dzil ilmin nadhari, dan yasduku ala man la yata'atta minhun nazr. Ya.
Akil itu mencakup orang yang punya ilmu nadhari, mencakup juga kepada orang yang memang tidak bisa bernalar. Penyebabnya Sabtu adalah diajril ilmu daruri, karena pada manusia ada yang namanya ilmu daruri yang memang tidak terlepas dari manusia. Faqihun nafsi. Jadi selain baliu akil, mujtahid harus faqihun nafsi. Ai syadidul fahmi bit tabai lima qasidil kalam. Ini tafsirannya. Artinya sangat kuat pemahamannya secara naluriah terhadap maqasidul kalam. Ini faqihun nafsi. Pemahamannya sangat luar biasa secara naluriah. Pemahaman terhadap maqasidul kalam. Syadidul fahmi bitabai di maqasidil kalam. Kenapa mujtahid harus faqihun nafsi? Di anna ghairahu la yata'atta lahu al-istinbatu. Karena selain orang yang faqihun nafsi adalah tak mungkin baginya apa melakukan istinbat. Istinbat al-maqsudu bil ijtihadi, yang memang menjadi tujuan ijtihad. Orang yang pemahamannya tidak kuat tak mungkin melakukan istinbat. Sementara istinbat adalah fokus daripada ijtihad. Wa in angkarul qiyasah, walaupun dia mengingkari qiyas, asal dia itu baliu, akil, faqihun nafsi, bisa menjadi mujtahid. Wa in angkara al qiyasah, meskipun dia mengingkari qiyas. Fala yakhruju biingkarihi an faqahatin nafsi. Maka tidak keluar siapa orang yang mengingkari qiyas. Dengan mengingkari qiyas tak keluar dari kategori faqahatin nafsi. Ya. Asal dia faqihun nafsi, meskipun ingkar kepada qiyas tetap berada dalam lingkup faqihun nafsi. Ya. Apa hubungannya faqihun nafsi dengan ingkarul qiyas? Karena qiyas ini kan tempatnya ajangnya nalar kan. Seolah-olah kalau mengingkari qiyas nalarnya tak kuat. Wakilah, dan ada yang mengatakan yakhruju, keluar siapa orang dari faqahatun nafsi dengan sebab mengingkari qiyas. Kalau keluar dari faqahatun nafsi fala yu'tabaru qauluhu. Pendapatnya tak dilihat, tak dianggap, tidak diapresiasi. Sudah ada dua pendapat tentang orang yang ingkar kepada qiyas. Yang pertama mengatakan tak masalah, yang kedua mengatakan itu bermasalah. Wasadithuha illal jadiyah. Adapun sadisul aqwal, orang yang mengingkari qiyas itu tak keluar dari faqahatun nafsi illal jadiyah, kecuali qiyas jadi. Fayakhruju biingkari, maka keluar siapa orang dari faqahatun nafsi biingkarihi, dengan sebab mengingkari qiyas jadi. Kok qiyas jadi diingkari? Bermasalah liluhuri jumudihi, karena tampak sekali kejumudannya orang itu. Al-arifu bid-dalilil akli, arif terhadap dalil akli. Yang dimaksud dalil akli ay al-bara'atul asliyah, bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah ya. Di depan sudah dibahas tentang apa namanya istishab kan. Bara'ah asliyah. Yakni nafa ma nafahul aklu
walam yusbithu an-nas, ya kan. Suatu aturan hukum yang masih dinafikan oleh akal dan belum punya ketetapan dari nas, kan. Berkaitan dengan kaidah la hukma qablal bi'tsati, kan. Tidak ada hukum sebelum diutusnya Nabi. Tidak ada wajib, tidak ada haram, tidak ada sunnah, tidak ada makruh, dan seterusnya. Kemudian datang Nabi. Nabi datang dengan membawa aturan-aturan. Ada aturan yang mewajibkan puasa, mewajibkan salat, mengharamkan zina, dan seterusnya. Sementara salat duha tidak ada nas yang mewajibkan salat duha. Maka salat duha tak wajib, ya. Tidak ada nas yang mewajibkan puasa pada bulan Syawal. Berarti puasa bulan Syawal tidak wajib. Dasarnya adalah al-bara'atul asliyah, kan. Dasarnya. Itu dalil akal itu. Dalil akal. Hukum yang berdasarkan dalil akal menjadi hukum syar'i juga, ya. Tak wajibnya salat duha itu hukum syar'i apa bukan? Tidak wajibnya puasa bulan Syawal hukum syar'i. Dalil akli. Arif bil dalil akli, dengan dalil akli, wa taklifi bihi, dan adanya perintah untuk berpegang kepada dalil akli. Salah satunya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kama taqaddama anna istishabal adamil asli hujjatun. Sebagaimana sudah dikemukakan di depan bahwa istishabul adamil asli adalah hujjah. Contohnya seperti tadi, ya. Ada istishabul adamil asli, ada istishabul umum, ya kan? Ada istishabul nasi, kan? Istishabul umum hatta yu'lamat taksisu, istishabul nasi hatta yu'laman nas, kan? Sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, maka dipeganglah keumumannya. Sepanjang tidak ada nasah, maka dipeganglah nas yang ada itu. Sepanjang tidak ada yang mewajibkan, ya tidak wajib. Itu namanya istishabul adamil asli. Di samping al-bara'atul asliyah di situ itu. Kalau si A menuduh si B bahwa si B punya hutang terhadap dirinya, tuduhan si A tidak bisa diterima oleh hakim, ya kan? Karena pada dasarnya orang itu tak punya hutang, terkecuali punya argumentasi yang kuat yang bisa mengubah al-bara'atul asli. Fayatamassaku bihi, maka dipegang teguh bihi apa al-adamul asli ila an yasrifa anhu dalilun syar'iyyun, sampai memalingkan daripada adam asli apa dalil syar'i. Itu syarat yang keberapa itu? Faqihun al-arif bil dalil akli, ya. Al-balighu al-aqilu faqihun nafsi al-arifu bil dalil akli. Dzul darajatil wusta lughatan wa arabiyatan wa usulan wa balawatan wa muta'allaqal ahkam, itu, ya. Memiliki tingkatan yang menengah. Dzul darajatil wusta ini intinya al-mutawassit, ya. Lughatan di bidang bahasa, wa arabiyatan dan di bidang kaidah-kaidah Arabiyah, min nasfin wa tasfin nahwin wa tasrifin, usulan di bidang dan usul fikihnya, wa balawatan dan balawahnya, min ba'ainin wa bayanin, wa muta'allaqal ahkam, dan hal yang dita'alluqi hukum. Bacaannya bi fathil lami, dengan fathahnya lam. Apa yang dimaksud muta'allaqul ahkam? Aima tata'allaku hiya bihi,
Aima artinya sesuatu. Ma di sini isinya adalah ayat dan hadis ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis. Tataan lakuhiyah yang berhubungan apa ahkam bihi dengan ma. Yang dimaksud muta'allaqul ahkam adalah ayat-ayat dan hadis-hadis. Tataan laku yang berkaitan hiya apa hukum bihi dengan ma. Lidalalatihi alaiha karena menunjukkannya ma alaiha atas ahkam. Min kitabin wa sunnatin wa illam yahfal al-mutunah ya. Salah satu syarat mujtahid adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, tidak harus maksimal ya, standar cukup. Di bidang bahasa, di bidang Arabiyah, di bidang usul fikih, balau, ma'ani, bayan, hadis-hadis ahkam dan ayat-ayat ahkam. Ya, tahu itu. Ay al-mutawassitu fi hadhihi ulum. Ini tafsirannya dzul darajatil wusta sampai kepada wa illam yafal al-mutun. Artinya mujtahid itu harus orang yang mutawassit, sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan yang standar fi hadhil ulumi tentang ilmu-ilmu ini. Lughatan, arabiyatan, usulan, barawatan, muta'allaqul ahkam. Dia ta'atta lahu al-istinbatu agar supaya mungkin baginya apa istinbat al-maksudu bil ijtihadi yang memang menjadi tujuan ijtihad. Kenapa kok harus tahu ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam? Kenapa kok harus tahu usul fikih? Kenapa kok harus tahu bahasa? Dan seterusnya. Amma ilmuhu bi ayatil ahkami wa ahadithiha. Adapun tahunya mujtahid terhadap hadis-hadis ahkam, ayat-ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam, ay mawaqi'ha, mawaqi'ha yakni mahalliha. Tempat-tempatnya ayat ahkam dan hadis-hadis ahkam, apa saja ayat ahkam, apa saja hadis ahkam. Wa illam yahfalha, meskipun tak hafal kepada ayat dan hadis. Kenapa harus tahu itu? Fali annaha al-mustambatu minhu. Karena sesungguhnya ayat dan hadis adalah yang menjadi tempat istinbat. Al adalah sesuatu, mustambat yang diistinbatkan minhu apa dari emas. Karena ayat dan hadis adalah al-mustambatu minhu. Adalah sesuatu yang mana hukum diambil daripadanya, ya kan? Fali annaha hiya as-sayfu alladzi tustambatu minhu al-ahkam. Karena ahkam dilahirkan dari itu. Wa amma ilmuhu bi usulul fikhi, adapun tahunya mujtahid dengan usul fikih, kenapa kok harus tahu? Fali annahu ya'rifu bihi kaifiyatal istinbati wa ghairaha. Maka karena sesungguhnya mujtahid adalah tahu dengan sebab usul fikih, tahu kaifiyatul istinbat, metode istinbat. Wa ghairaha dan lainnya kaifiyatul istinbat. Tahu cara metode istinbat dan tahu juga selain metode istinbat. Mimma yahtaju ilaihi, dari hal-hal yang butuh apa ijtihad ilaihi kepada ghairaha. Hal-hal yang memang dibutuhkan istinbat. Mimma dari sesuatu yahtaju yang butuh apa istinbat ilaihi kepada ghairah, ya. Ghairah kaifiyah, ya. Jadi usul fikih tidak hanya berbicara tentang kaifiyah istinbat, tetapi berbicara tentang yang lain-lain yang dibutuhkan oleh istinbat. Wa amma ilmuhu bil baqi, adapun tahunya mujtahid dengan sisanya, dengan yang lain,
Kenapa kok harus tahu lughat Arabiyah, balaghah, ma'ani dan bayan? Fali'annahu la yafhamu al-murada minal mustanbati minhu illa bihi. Karena sesungguhnya mujtahid itu tidak akan paham terhadap apa yang dimaksud dari mustanbat minhu, yakni ayat dan ahadits, illa bihi, kecuali dengan bagi itu. Tak mungkin seseorang memahami hukum dari ahadits dan ayat kecuali dengan lughat Arabiyah dan seterusnya. Li'annahu Arabiyyun balighun, karena mustanbat minhu adalah bahasa Arab yang berbalaghah. Wa qala asy-syaikhu al-imam walidul musannif. Berkata siapa Syekh al-Imam, ayahandanya Syekh musannif. Nyaman andi Pak Alangnya ikut sebut malolo ya. Qala asy-syaikhu al-imam, ya, yang dimaksud walidul musannif. Bilang apa asy-syaikhul imam? Huwa ay'al mujtahidu man hadhil ulumu malakatun lahu. Mujtahid itu adalah orang yang mana ilmu ini adalah merupakan malakah baginya. Adalah orang di mana ilmu-ilmu di atas merupakan malakah baginya. Selain ilmu-ilmu itu merupakan malakah baginya, wa ahata bi mu'dhami qawaidis syar'i, dan menguasai sebagian besar kaidah-kaidah syariat. Ini tambah ruwet ini. Wa ma rasaha, dan mempraktikkan kepada qawaidus syar'i. Bihaitsu kasaba quwatan, dengan mana dia mendapatkan kemampuan, kekuatan, potensi. Yafhamu biha, yang mana dia paham dengan kuat, paham maksudat syar'i, akan tujuan syariat. Menurut walidul musannif, mujtahid itu tidak sesederhana itu, adalah orang di mana ilmu-ilmu di atas menjadi karakter baginya. Selain itu dia menguasai sebagian besar kaidah-kaidah syariat. Bukan hanya menguasai, tapi mempraktikkannya. Di mana dia memang punya potensi yang karenanya dia dapat memahami tujuan syariat. Jadi falam yaktafi bitawassuti fi tilkal ulum. Tidak menyukupkan hanya dengan tawassut di dalam ilmu-ilmu itu. Atau dibaca falam yuktafa bitawassuti fi tilkal ulum. Tidak cukup dengan hanya tawassut di dalam ilmu-ilmu itu. Wa dhumma ilaiha ma dzukira, dan ditambahkan kepada tilkal ulum, ditambahkan ma dzukira, apa hal tersebut. Hal tersebut wa hatu bi mu'dhami qawaidis syar'i, dan seterusnya. Itu ditambah itu ya. Wa yu'tabaru qala syekhul imam wajil musannifi li'iqa'il ijtihadi la li kaunihi sifatan fihi kaunuhu khabiran bi mawaqi'il ijma'i. Kaunuhu ini menjadi naibul fa'ilnya yu'tabaru. Kalau dibuat yang lebih gampang, yu'tabaru kaunuhu khabiran bi mawaqi'il ijma'i, ya kan? Dan diperhitungkan juga bahwa mujtahid itu menguasai, tahu akan tempat-tempat ijma. Apa yang diijma'i ulama dan mana yang tidak. Tapi itu menjadi syarat li'iqa'il ijtihadi, untuk melakukan, mewujudkan ijtihad. La li kaunihi, bukan karena kaunuhu khabiran sifatan fihi, menjadi sifat di dalam mujtahid. Menurut wajidul musannif, yu'tabaru kaunuhu khabiran bimawaqi'il ijma'. Diperhitungkan juga bahwa mujtahid itu harus tahu tempat-tempat masalah-masalah yang mujma' alaih dan yang mukhtalaf fihi.
Tapi bukan itu harus menjadi sifatnya seorang mujtahid, melainkan diiqaid ijtihad untuk mewujudkan ijtihad. Jadi nampaknya ada perbedaan antara sifat mujtahid dan syarat ijtihad ya. Ini tidak menjadi sifat mujtahid tapi syarat ijtihad secara real ya kan. Kalau hendak mau melakukan ijtihad secara real, syaratnya harus ini, yakni kaunuhu khabiran bima waqi'il ijma'. Diiqaid ijtihad, yakni diijazil ijtihad la dikaunihi sifatan fihi, bukan karena adanya kaunuhu khabiran menjadi sifat di dalam ijtihad. Redaksinya ya dibuat sulit wa yu'tabaru qala Syekhul Imam liiqa'il ijtihad la dikaunihi sifatan fi kaunuhu khabiran bima waqi'il ijma'. Kenapa harus tahu dengan masalah-masalah yang mujma' alaihi? Kayla ya kedekabu agar supaya mujtahid itu tidak menyalahi ijma', tidak merobek ijma'. Menyalahi ijma' istilahnya pakai merobek ya. Pecah ijma'nya itu. Pecah ya. Fa innahu idza lam yakun khabiran bima waqihi qad yakhrikuhu. Karena sesungguhnya mujtahid itu kalau dia tidak paham, tak tahu dengan mawaqi' ijma', bisa saja dia menerobos ijma'. Caranya menerobos bi mukhalafatihi dan menyalahi ijma'. Jadi kharqul ijma' tak lain adalah mukhalafatul ijma' ya. Wa kharquhu haraman, sedangkan kharqul ijma' itu haram. Kama taqaddama la tibaru bi, dengan kharqul ijma'. Wan nasihi wal mansukhi, yakni kaunuhu khabiran bil nasihi wal mansukhi. Ini bukan menjadi syarat ijtihad, bukan menjadi, tidak harus dipenuhi oleh seseorang untuk memiliki sifat ijtihad, tapi diiqaid ijtihadnya. Kalau orang hendak melakukan ijtihad secara real, maka harus mengetahui nasib mansukh. Maksudnya harus tahu mana yang nasih dan mana yang mansukh. Kenapa liyuqaddima al-awwala 'ala tsani? Agar mujtahid memenangkan awal, yakni yang nasih, kepada yang kedua, yakni yang mansukh. Fa innahu idza lam yakun khabiran bihima qad ya'jisu. Karena sesungguhnya mujtahid itu kalau dia tidak tahu dengan nasih dan mansukh, bisa saja dia membalik ya. Yang mansukh dijadikan nasih, yang nasih dijadikan mansukh kalau tak tahu. Fa innal khibrata biha tursidu ila fahmil muradi. Sesungguhnya tahu dengan wa asbabin nuzul, masyaallah, yakni wa kaunuhu khabiran bi asbabin nuzul ya. Disyaratkan pula mujtahid harus tahu asbabun nuzul. Ini semuanya ataf kepada kaunuhu khabiran bima waqi'il ijma' wa bin nasihi wal mansukhi wa bi asbabin nuzul. Bukan sebagai sifatnya mujtahid, akan tetapi liiqa'il ijtihad. Fa innal khibrata biha tursidu ila fahmil murad. Karena sesungguhnya tahu dengan asbabun nuzul dapat mengantarkan orang untuk memahami apa yang dimaksud. Wa syartil mutawatir wal ahadi, yakni wa kaunuhu khabiran bi syartil mutawatir wal ahadi. Apa sesuatu syarat apa yang harus dipenuhi oleh mutawatir
dan syarat apa yang harus dipenuhi oleh ahad. Al-muhaqqiqi lahuma al-madhkuri fi kitabis tsani. Al-muhaqqiqi yang mewujudkan apa syarat mutawatir dan ahad, mewujudkan lahuma kepada mutawatir dan ahad. Al-muhaqqiqi dibaca jar menjadi sifat dari syarti ya. Syartil mutawatir wal ahad al-muhaqqiqi lahuma ya. Yang mana syarat itu mewujudkan mutawatir dan ahad. Al-mazkur yang disebut syarat itu fil kitabis tsani ya. Al-muhaqqiqi sifat yang pertama, al-mazkuri sifat yang kedua. Kenapa harus tahu mutawatir dan ahad? Yuqaddima al-awwala 'ala tsani ya kan? Karena bisa jadi terjadi ta'arud antara dua hadis. Kalau tidak tahu mana yang mutawatir, mana yang ahad, bisa keliru. Fa innahu idza lam yakun khabiran bihi qad ya'kisu. Karena sesungguhnya mujtahid jikalau dia tidak tahu dengan syarat mutawatir dan ahad, bisa saja membalik keadaan, mendahulukan yang ahad atas mutawatir, padahal seharusnya mendahulukan yang mutawatir atas ahad. Wasahihi wa dha'ifi, dan tahu tentang yang sahih dan tentang dhaif. Wasahihi wa dha'ifi. Dari mana orang itu bisa mengatakan bahwa ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Itu berdasarkan kriteria ya. Kriteria yang telah dibuat oleh ulama hadis. Kalau salah satu perawinya ada yang suka bohong, hadisnya dinyatakan itu dhaif ya. Dhaif itu tidak identik dengan bohong ya. Dhaif itu tidak identik dengan bohong. Karena orang yang dikenal pembohong bisa saja, masa tidak pernah jujur seumur hidupnya. Siapa tahu pada saat itu dia sedang jujur. Maka berita yang ia sampaikan katakan saja dhaif. Tidak berarti bohong ya. Apa juga sebaliknya, apa yang disebut sahih bisa saja itu sesungguhnya tak sahih kan. Nah, ini kan sangat ilmiah kan, sahih dhaif kan ilmiah karena berdasarkan ilmu-ilmu hadis kan. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang bisa mensahihkan hadis dhaif tidak berdasarkan ilmu hadis ya. Berdasarkan ilham. Tapi ilham kan tak ilmiah ya. Wasahihi wa dhaif. Minal hadis ya kan. Jadi aslinya wal hadis sahihi wal hadis dhaif. Liyuqaddima al-awwal 'ala tsani. Liyuqaddima as-sahiha 'ala ad-dhaif. Fa innahu idza lam yakun khabiran bihima qad ya'kisu. Karena sesungguhnya mujtahid itu kalau dia tidak tahu tentang sahih dan dhaif bisa saja membalik. Yuqaddimu al-dhaifa 'ala sahihi. Wa hadir ruwati, dan tahu tentang hadir ruwat, kondisinya para perawi. Fil qabuli war raddi, menyangkut qabul dan raddi. Mana rawi yang bisa makbul dan mana rawi yang mardud. Tujuannya yuqaddima al-maqbula 'ala al-mardudi. Fa innahu idza lam yakun khabiran bidzalika qad ya'kisu. Karena jikalau mujtahid tak tahu tentang itu bisa saja membalik. Yuqaddimu al-marduda 'ala al-maqbuli. Wa fi nuskhatin, dan di dalam salah satu naskah berbunyi wasiyaris sahabati. Siyaris sahabati yakni sirahnya para sahabat juga perlu.
Tapi wala hajata ilaihi ala qaulil aktsari bi adalatihim. Sesungguhnya tak dibutuhkan kepada tambahan syiar sahabat menurut berdasarkan pendapat kebanyakan ulama tentang keadilan para sahabat. Kalau dikatakan para sahabat seluruhnya itu adil, untuk apa tahu sirahnya para sahabat, ya kan? Tahu sirah itu kan dalam rangka untuk mengetahui mereka itu siapa, apa dia adil, apa bukan. Kalau sudah disimpulkan seluruh sahabat itu adil, tidak perlu, kan? Meskipun tak perlu, perlu juga, kan? Bukan dalam rangka ini, tapi dari mana kita akan mengetahui tentang hadul luwati ini persoalannya. Wa yakfi fil khibrati bi hadil luwati fi zamanina ar-ruju'u ila a'immati dzalika. Dalam hal tahu tentang keadaan para rawi di zaman kita ini cukup merujuk kepada pakar-pakarnya soal itu, ya. Tak usah amal dari tibir aja. Yakfi ar-ruju'u ila a'immati dzalika. Cukup merujuk berpedoman kepada para imam di bidang itu. Minal muhadditsina, tentunya dari kalangan muhaddisin. Merujuk kepada mereka kan Imam Ahmad wa Bukhari wa Muslimin wa ghairihim. Mereka saja yang dijadikan rujukannya. Apa yang dikatakan baik oleh mereka, ya katakan baik saja. Fa yu'tamadu alaihim fit ta'dil wa tajrih. Maka dijadikan pedoman siapa mereka, atau dibaca fa yu'tamidu alaihim fit ta'dil wa tajrih. Maka berpedoman siapa mujtahid kepada mereka muhaddisin dalam masalah ta'dil dan tajrih. Untuk menilai mereka adil, mereka tidak adil, ya cukup berpedoman kepada a'immatul muhaddisin. Dita'allurihima fi zamanina illa biwasitatin. Karena tak mungkinnya melakukan ta'dil dan tajrih di zaman kita ini kecuali dengan perantara. Secara langsung tak mungkin kita melakukan ta'dil dan tajrih. Yang bisa itu melalui perantara. Wahum aula min ghairihim. Mereka itu lebih utama untuk kita pedomani daripada yang lain. Daripada berpedoman kepada Albani, tentunya lebih baik berpedoman kepada Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. Al-Bukhari wa Muslimun. Kalau Al-Bukhari adaannya, ya. Kalau Muslim tidak adaannya karena nama itu. Muslim itu nama, makanya tidak. Jadi bukan Imam Bukhari, tapi Imam Al-Bukhari. Kalau Bukhari itu kan tetangga saya di selatan. Bukhari. Fal khibratu bihadhil umuri i'tabaruha fil mujtahid. Maka ada pun tahu dengan beberapa hal ini, beberapa hal mulai dari wa kaunuhu khabiran, ya, bima waqi'il ijma' dan seterusnya. I'tabaruha fil mujtahidi, para ulama memperhatikan hadhil umur, kepada al-khibra bihadhil umur fil mujtahidi, pada mujtahid. Lima taqaddama, karena alasan yang lalu. Wa bayyana walidul musannifi, dan menjelaskan siapa walidul musannif, annaha syartun fil ijtihad, bahwa al-umur, hadhil umur, syarat dalam rangka melakukan ijtihad. La sifatun fihi, bukan sifat pada mujtahid, wa huwa zahirun. Syartun fil ijtihad, la sifatun fil mujtahid. Wala yustaratu fil mujtahidi ilmul kalam. Tidak disyaratkan pada mujtahid apa ilmu kalam. Meskipun tak pakar di bidang ilmu kalam, bisa saja jadi mujtahid, ya.
Liimkanil istinbati liman yajzimu bi aqidatil islami taqlidan. Karena mungkinnya melakukan istinbat bagi orang yang yakin dengan akidah Islam secara taklid. Bisa saja mujtahid itu mujtahid di bidang fikih, tapi muqallid di bidang ilmu kalam. Bisa ya. Wala tafari'ul fikih, dan tidak disyaratkan juga menguasai cabang-cabang fikih. Jadi mujtahid tak disyaratkan harus hafal Fathul Wahhab, tak jadi syarat. Li'annaha innama tumkinu ba'dal ijtihadi, karena sesungguhnya tafari'ul fikih itu hanya saja mungkin setelah melakukan ijtihad. Tafari'ul fikih itu kan produk ijtihad ya. Kan lucu kalau orang itu disyaratkan harus menguasai tafari'ul ijtihad sebelum dia berijtihad ya. Tafari'ul ijtihad itu mungkinnya setelah melakukan ijtihad. Fakaifa tustarutu fihi, bagaimana mungkin disyaratkan apa tafari'ul fikih di dalam ijtihad. Walad dzukuratu wal hurriyatu, tidak disyaratkan laki-laki dan merdeka. Mujtahid tidak harus laki-laki dan mujtahid tidak harus orang merdeka. Orang teti budak bisa teti mujtahid. Dijawazi an yakuna di ba'dhin nisa'i quwwatul ijtihadi, karena mungkin ada bagi sebagian kaum perempuan kemampuan berijtihad. Wa in kunna naqisati aqlin 'anil rijali, meskipun ada apa an-nisa adalah dianggap kurang akalnya dibanding dengan kaum perempuan. Dari sekian min haitsul majmu', tidak melihat satu persatu. Kalau melihat secara keseluruhan memang laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Tapi kalau melihat farden satu persatu ya, seringkali suami istrinya lebih cerdas daripada suaminya kan banyak. Saya dulu mencontohkan Khofifah. Suaminya Khofifah itu kalah cerdasnya dengan Khofifah. Wa kadza li ba'dil abidi, demikian pula bagi sebagian budak-budak. Boleh jadi sebagian budak-budak memiliki kemampuan ijtihad. Bi an yanzura halat tafarrugi an khidmatis sayyidi, dengan cara melakukan nalar. Pertanyaannya, kapan nalarnya kalau dia jadi budak? Kulaku irosoro, mari duhur irosoro, ya kan? Melakukan nalar kapan? Halat tafarrugi an khidmatis sayyidi, di saat sudah selesai berkhidmah kepada sayyid. Wa kadzal adalatu, demikian pula keadilan, la tustarutu fihi, tidak disyaratkan di dalam ijtihad atau di dalam mujtahid. Tidak harus orang yang adil mujtahid itu. Betapa banyak orang cerdas tapi tidak adil kan? Alal asahih. Dijawazi an yakuna lil fasiki quwwatul ijtihad. Karena boleh jadi ada bagi orang fasik kemampuan untuk berijtihad. Wakilah, dan ada yang mengatakan tustarutu, disyaratkan apa adalah, tapi maksudnya liyu'tamada ala qoulihi, agar supaya bisa diperdomani apa pendapatnya. Ini bukan syarat ijtihad, tapi syaratul i'timadi ala fatwahu, syarat mempercayai fatwanya. Jangan-jangan fatwa lecek karena dia tidak adil. Wal yabhas 'anil mu'arid, dan hendaknya mujtahid itu meneliti tentang ada tidak adanya mu'arid. Artinya seyogyanya mujtahid itu meneliti tentang mu'arid. Mu'arid itu contohnya seperti apa? Kal mukhassisi wal muqayyidi wan nasikh.
Sesuatu yang bersifat umum kadang-kadang bertabrakan dengan sesuatu yang lain. Ternyata di situ terjadi takhsisul am, ya kan? Ada sesuatu yang bersifat mutlak bertabrakan dengan nas yang lain, yang muqayyad. Terjadilah di situ takyidul mutlak dan seterusnya. Mu'arid kan. Seharusnya mujtahid itu melakukan penelitian tentang mu'arid, ya kan? Wa anil lafz, dan melakukan penelitian juga tentang lafaz. Yang diteliti lafaznya itu apa? Hal ma'ahu qarinatun, apakah ialah bersama lafaz ataupun qarinah. Apakah ialah bersama lafaz itu adapun qarinah? Tasrifuhu an dhahirihi, yang memalingkan qarinah itu dari zahirnya lafaz. Secara zahir lafaz ini artinya seperti ini. Namun perlu diteliti, jangan-jangan ada qarinah yang dapat memalingkan lafaz itu dari zahirnya kepada makna yang lain. Ay'anil qarinati as-sarifati. Maksudnya meneliti tentang ada tidaknya qarinah yang sarifah. Qarinah sarifah. Kalau dalam ilmu kan qarinah itu ada kalanya qarinah sarifah, ada qarinah mani'ah, ya. Ada yang sarifah, ada yang mani'ah. Kalau qarinah yang mani'ah itu artinya lafaz itu memang tak mungkin dimaknai secara zahirnya. Karena qarinahnya memang tidak memungkinkan lafaz itu dimaknai menurut apa adanya. Seperti ra'aitu asadan yusalli. Yusalli itu kan pasti qarinah mani'ah, bukan sekedar sarifah, ya. Tidak memungkinkan kita mengartikan asad dengan singa. Terkecuali yusallinya ditakwil, apa maknanya yusalli? Selain makna salat, doa. Seharusnya mujtahid itu meneliti tentang qarinah yang memalingkan lafaz dari makna zahir. Dia selama ma yastambituhu, agar supaya selamat apa sesuatu, ya dihukum yastambituhu, yang menggali siapa mujtahid kepada amma, selamat antatarukil khadisi ilaihi, dari masuknya cacat ilaihi kepada amma. Lau lam yubhat atau lau lam yubhat, kalau tidak meneliti siapa mujtahid. Wa hadza aula, adapun ini adalah yang lebih baik. Artinya sebaiknya mujtahid melakukan penelitian seperti itu. La wajibun, bukan sesuatu yang wajib. Jadi hanya aula saja, bukan wajib, ya kan? Kenapa kok harus diartikan aula saja bukan wajib? Yuwafiqu ma taqaddama, agar supaya sesuai dengan keterangan yang lalu. Yang lalu itu apa? Min annahu yutamassaku bil ami qabla al-bahthi 'ala al-mukhassis. Yutamassaku atau yatamassaku, kembali kepada mujtahid. Bahwa sesungguhnya mujtahid itu ya berpegang teguh kepada lafal am sebelum melakukan penelitian tentang adanya mukhassis alal asah. Jadi tidak wajib. Min anna, ini isinya mata qaddama. Mata qaddama isinya yang pertama min anna. Yang kedua min hikayati hadzal khilaf. Mata qaddama berupa menyampaikan khilaf ini. Jadi ada dua khilaf tentang hal yatamassak bil amr qabla al-bahthi 'an al-mukhassis, apa tidak. Dan tentang menyampaikan khilaf ini fil bahthi an sarifi siwatil hal,
di dalam meneliti tentang shorifnya sirat if'al. Sirat if'al pada dasarnya akan menunjukkan wujud kan. Apa perlu melakukan penelitian tentang karena yang memalingkan sirat if'al dari wujud kepada selain wujud ya kan. An-sharifi sirat if'al dari sesuatu yang memalingkan sirat if'al anil wujubi ila wairihi. Sifatnya amar. Sifat amar itu kan sifat if'al. Wa hakahu ba'duhum dan menyampaikan kepada khilaf ba'duhum siapa sebagian ulama fi kulli ma'aridin di dalam tiap-tiap sesuatu yang menjadi ma'arid di situ pasti ada khilaf. Wa dunahu aidun al-mujtahidil mutaqaddimi wa huwa al-mujtahidul mutlaqu mujtahidul madhhabi dan ialah di bawahnya mujtahid tersebut adalah mujtahid mutlak. Di bawahnya mujtahid mutlak adapun mujtahid madhhab. Siapa mujtahid madhhab? Bahwa al-mutamakkinu min takhrijil wujuhi allati yubdiha ala nususi imamihi fil masail. Mujtahid madhhab adalah orang yang punya kemampuan melakukan takhrijul wujuh ala nususi imamihi. Wujuh yang dimaksud ini ahkam ya. Takhrijul ahkam ala nususi imamihi. Artinya imam panutannya dia sudah memproduk hukum-hukum ya kan. Memproduk hukum-hukum. Dan hukum-hukum itu sudah dienaskan oleh imamnya. Akan tetapi banyak persoalan-persoalan yang tidak ada nas dari imam tentang hukumnya. Itu yang dimaksud wujud ya kan. Kemudian aturan-aturan yang tidak ada nas dari hukum itu bisa ditakhrid kepada hukum-hukum yang sudah ada nasnya. Mirip dengan qiyas ya kan. Mirip dengan qiyas. Membahas tentang takhrij itu ada takhrijul furu' alal usul, ada takhrijul usul alal furu', ada takhrijul furu' alal furu' ya. Kadang-kadang furu' lahir dari usul, kadang-kadang usul lahir dari furu'. Mana yang lebih dulu lahir? Kadang-kadang lebih dulu lahir furu', baru dijadikan usulnya ya kan. Kita sudah banyak tahu tentang furu'. Kemudian kita cari cantolannya kan. Ini usulnya apa? Ini namanya takhrijul furu' alal usul. Ada usul-usul yang sudah ditetapkan oleh para imam. Ini kira-kira furu'nya apa? Ya. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah takhrijul furu' alal usul. Yang di dalam istilah ini takhrijul wujuh ala nususi imamihi fil masail. Itu perlu dibaca di bawah qauluhu min takhrijil wujuh, min takhrijil wujuh. Wujuh itu apa? Hiya al-ahkamu allati yubdiha. Adalah hukum-hukum yang dikemukakan oleh mujtahid ditakhrij ala nususi imami. Ditakhrij atas nas-nas imamnya. Dicantolkan kepada nas-nas imamnya. Wa makna takhrijul wujuhi alal nususi, adapun yang dimaksud takhrijul wujuh alal nusus adalah istimbatuha minha, yakni istimbatul wujuh minan nusus ya kan. Istimbatul wujuh minan nusus. Ada perbedaan antara kaul dan wajah kan. Kaul itu adalah kaulul imam, pendapatnya Imam Syafi'i katakanlah.
Kalau pendapat itu bukan pendapatnya Imam As-Syafi'i, tapi pendapatnya ashab, istilahnya wajhun kan, wajhun. Yang dimaksud tahrijul wujuh ala nusus adalah mengistimbatkan wujuh yang dilakukan oleh para ashab daripada nusus, ya kan? Ka'an yakisa ma sakata anhu alama nasu alaihi. Misalnya mengkiaskan siapa mujtahid kepada apa yang sukut siapa imam anhu dari imam, dikiaskan alama nasu alaihi atas sesuatu yang menyatakan nas siapa imam alaihi atas imam. Sesuatu yang tidak ditemukan hukumnya dari imam dikiaskan kepada apa yang sudah ada nasnya dari imam. Kok bisa diwujudi makna mana alaihi fima sakata anhu? Karena adanya ilat, katakanlah main. Karena adanya maknanya sesuatu yang mengenas siapa imam alaihi atas emma, ada fima sakata anhu di dalam kasus yang sukut siapa imam anhu dari emma. Ada kasus ini ya persis dengan kias itu ya. Ada persoalan yang tidak ada nas dari imam. Di pihak lain ada persoalan yang ada nas dari imam. Ternyata antara ini dan itu ada substansi yang sama. Kalau dalam kias istilahnya ilat, ya kan? Maka yang ini dikiaskan kepada yang itu. Dari mana kita tahu bahwa ada persamaan illat di dalamnya? Sawa'un nasu imamuhu ala dzikal mana aw istambatahu huwa min kalamihi, sama saja telah mengenas siapa imamnya dia atas mana itu, yakni illat itu, atau mengistimbatkan siapa dia min kalamihi dari kalamnya imam. Jadi makna di sini ada makna mansus, ada makna mustambat, ya kan? Sama dengan illat, ada illat mansuso, ada illat mustambat. Ada kalanya apa yang disebut makna di situ sudah diinaskan juga oleh imam. Ada kalanya adalah hasil istimbatnya ashab. Au yastakhrija hukmal maskuti anhu min duhulihi tahta umumin dzakarahu au qaidatin qarraraha. Atau si mujtahid mazhab ya, melahirkan hukum yang maskut anhu. Dilahirkan dari mana? Dari masuknya hukum maskut anhu itu di bawah keumuman yang disebutkan oleh imam atau sebuah kaidah yang ditetapkan oleh imam. Imam sudah membuat kaidah misalnya. Persoalan baru yang maskut anhu ini bisa dimasukkan di bawah kaidah itu, ya kan? Ini masuk takhrijul wujuh juga ala nusus imamihi. Jadi nusus ini tidak harus berupa aqwal, ya kan? Bisa saja berupa kaidah-kaidah. Bisa aqwal yang diinaskan oleh imam, bisa kaidah-kaidah yang diinaskan oleh imam. Wa yaridu alaihi, dan menjadi muskil atas hal tersebut, anna ashabal wujuhi qad yastambitunaha min nususis syari'i, bahwa ashabul wujuh yang disebut mujtahid mazhab itu disebut ashabul wujuh kan. Ashabul wujuh itu seringkali mengistimbatkan wujuh langsung dari nas-nas syari ya. Seringkali, tidak selalu mengistimbatkan wujuh daripada nasnya imam, tapi justru dari nusus syari, dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian berarti penjelasan di atas masih menimbulkan sebuah kemiskinan. Kalau diartikan semata-mata takhrijul wujuh ala nususi imamihi, padahal seringkali mereka melakukan istimbat min nususis syari. Kama yu'lamu min tatabbu'i kalamihi.
Lakin ada lakinya. Lakin yataqayyaduna fi istinbatihim minha bil jar'i ala tariqi imamihim. Akan tetapi ashabul wudu itu terikat di dalam melakukan istinbat dari nusus syar'i. Terikat dengan apa? Dengan mengikuti metode imamnya. Ya, tetap terikat ya. Bil jar'i ala tariqi imamihim, dengan berjalan mengikuti metode imamnya. Fil istidlali wa mura'ati qawaidihi wa syurutihi fihi. Wa bihadza yufariquna al-mujtahid al-mutlaq. Dengan ini maka mujtahid mazhab atau ashabul wudu itu berbeda dengan mujtahid mutlaq. Apa bedanya? Fa innahu la yataqayyadu bi tariqi ghairihi. Mujtahid mutlaq itu tidak terikat metode siapa-siapa. Wala bi mura'ati qawaidihi wa syurutihi fihi, tak terikat dengan metode dan kaidah-kaidahnya orang lain. Ini perbedaan antara mujtahid mazhab dan mujtahid mutlaq. Mujtahid mazhab disebut juga dengan ashabul wudu, karena mereka lah yang melakukan tahrijul wudu ala nususi imamihim, ya kan. Wa dunahu wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal